Om Swastiastu. Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Iwayan Budi Mustika, asal instansi SMA Negeri 1 Atap Lemongan. Saya sebagai guru PPKN di SMA Negeri 1 Atap Lemongan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan ini, saya akan mengikuti yang namanya ujian UKIN untuk membuat video pembelajaran. Adapun bukti pendaftaran yang bisa saya berikan yang ada di sini, ini bukti pendaftaran saya terkait dengan pengambilan video UKIN. Dan pada kesempatan ini, pada tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan mengambil video pembelajaran dengan kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Atap Lemongan. Untuk berikutnya, silakan simak video pembelajaran berikut. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Selamat pagi. Berdiri semua. Mengaturkan panjali umat. Om Swastiastu. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut keinginan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sekali lagi selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Saya harap luar biasa dan semangat untuk belajar hari ini ya. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, kita bertemu kembali dalam pelajaran PPKN. Namun sebelum kita memulai pelajaran, silakan siapkan diri kalian dulu terkait dengan mejanya yang kurang rapi. Resa, diulurin mejanya biar rapi ya. Nah, silakan keluarkan buku yang akan dipergunakan pakai maupun buku LKS yang dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ya, terkait dengan apa yang akan kita lakukan selama proses pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan mengadakan yang namanya kesepakatan kelas. Jadi kita buat satu kesepakatan kelas supaya proses pelajaran hari ini berjalan dengan baik. Silakan kalian bisa lihat di depan kalian. Nah, di sini saya buatkan PowerPoint buat kalian. Nah, ada 6 kesepakatan kelas yang akan saya kasih ke kalian terkait dengan proses pembelajaran yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, berbicara dengan sopan. Yang ketiga, saling menghargai. Namun sebelumnya, untuk penguatan karakter kalian, kita akan melakukan yang namanya menyanyikan lagu wajib nasional kita. Ya, kita nyanyi bersama ya. Nah, di sini saya akan mengajarkan kalian lagu Garuda Pancasila. Apakah kalian lagu Garuda Pancasila? Kita nyanyi bersama ya. Kita pakai tepuk nanti. Saya akan setelkan musik untuk kalian terkait dengan Garuda Pancasila. Oke, silakan bisa berdiri sambil bernyanyi ya. Oke, silakan duduk ya kembali.
mudah-mudahan dari apa yang kalian nyanyikan tadi itu bisa kalian pahami dan hayati serta bisa kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu saya ingin melakukan absensi terlebih dahulu. Untuk pertemuan kali ini ada yang masuk nggak? Ada Berapa orang? 9 orang. Oke, 9 orang ya. Karena sekarang hari raya ya. Iya. Ya, bertepatan dengan hari ini adalah hari raya Turi Cemong tahun, jadi kebanyakan yang izin, tapi tidak membuat semangat kalian kendor untuk belajar ya. Iya. Nah, untuk absensi hari ini, silakan kalian lihat grup WA-nya sekarang. Saya akan kirimkan Google formulirnya untuk sesuai dengan jumlahnya yang di sini berarti ada 9 orang yang nggak masuk karena izin dan sebagainya. Jadi bisa saya lanjutkan untuk kegiatan berikutnya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, di sini kalian bisa lihat di slide depan kalian terkait dengan lanjutan materi yang ada di bab 2. Namun sebelum itu saya ingin bertanya terlebih dahulu. Hari ini kita akan membahas materi yang namanya sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia, yang subbabnya dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Itu materi yang akan kita bahas untuk hari ini. Namun sebelumnya saya ingin kalian mengingat kembali pembelajaran yang kita sudah lakukan minggu lalu terkait dengan apa yang sudah kita pelajari. Ada yang masih ingat minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Oke, silakan Jonis. Baik Pak, minggu lalu kita mempelajari tentang demokrasi. Kamu tahu apa itu apa demokrasi, Jonis? Demokrasi adalah suatu pemerintahan suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, terima kasih, bagus sekali Jonis. Ada yang tahu lagi terkait dengan materi yang sudah kita lakukan? Oke, silakan Dewi. Baik Pak, untuk materi minggu lalu kita membahas mengenai ciri-ciri pemerintahan demokrasi, di mana ciri-ciri tersebut ada 5 bagian. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak mayoritas. Dan yang kelima, jaminan hak-hak asasi manusia. Oke, bagus sekali. Oke, berarti sebagian besar kalian masih ingat terkait dengan materi minggu lalu ya? Iya. Nah, saya harapkan seperti itu. Jadi jangan pernah melupakan materi yang sudah bahas karena materi itu akan berlanjut ke depannya. Nah, itu terkait dengan materi minggu lalu. Saya harap kalian sudah paham terkait dengan materi minggu lalu, dan saya akan bisa lanjutkan untuk materi berikutnya terkait dengan dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Nah, setelah itu saya akan menyampaikan yang nama tujuan pembelajaran. Tadi kan sudah subbab materinya, subbab terkait dengan penerapan dinamika demokrasi di Indonesia. Nah, nanti dalam proses pembelajaran ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana kalian akan saya berikan masalah untuk kalian pecahkan. Dan di sini kalian bisa lihat di depannya, kita akan melakukan yang namanya diskusi. Kita akan belajar tentang yang namanya kerja kelompok. Saya akan membagi kelompok kalian, di sana di dalam kelompok, jadi saya akan lakukan diskusi dan yang lainnya. Jadi dalam permasalahan ini kita akan melakukan permasalahan tentang pembahasan satu kasus yang berkaitan dengan subbab pada pertemuan kali ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang bisa kalian capai, bisa kalian lihat di slide di depan. Saya bacakan ya. Yang pertama, peserta didik mampu bekerja secara mandiri, disiplin, bertanggung jawab, dan jujur dalam menghargai nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua, menunjukkan sikap santun dalam berdemokrasi Pancasila. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti melalui tayangan video pembelajaran, sebelum kita membahas tentang materinya, Bapak akan memberikan kalian video. Bisa kalian lihat video yang persepsikan nanti melalui video pembelajaran dan permasalahan melalui LKPD. Nah, di sini saya juga akan menggunakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kalian akan belajar di sana membahas permasalahan melalui kerja kelompok. Dan yang terakhir terkait dengan tujuan pembelajaran, yaitu setelah diskusi, peserta didik diharapkan mampu menyajikan hasil kajian tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Itu tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran pada pertemuan kali ini. Di
Bisa dipahami? Bisa. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti kalian? Sudah. Oke, itu terkait dengan tujuan pembelajarannya ya. Nah, saya lihat buku materinya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan materi, di sini saya akan memberikan yang kalian namanya pretest ya. Saya akan memberikan kalian pretest terlebih dahulu melalui Google Form kemarin, karena mengingat ini pretest untuk kalian mendapatkan materi yang sudah yang akan kita kerjakan atau kita bahas hari ini. Kita uji kemampuan kita dulu melalui pretest itu. Saya akan bagikan pretest soal pretestnya sejauh mana kalian memahami materi yang akan kita nantinya bahas secara bersama. Setelah pretest nanti ada yang namanya perhubungan berikutnya, ada yang namanya post test untuk setelah kalian belajar. Nah, untuk itu silakan kalian lihat lagi HP-nya. Saya akan kirimkan Google formulirnya terkait dengan soal pretestnya. Nah, selanjutnya di sini sebelum kita membahas materi secara lebih rinci bersama kalian dan saya akan memberikan kalian tampilan video. Silakan kalian simak video di depan kalian. Dan saya harapkan nanti dari video yang saya sajikan ini kalian bisa menanggapi apa-apa saja yang dibahas di video ini. Silakan simak videonya ya. Indonesia merdeka, beragam varian demokrasi telah diterapkan di negeri ini. Dan kita bersama berharap wajah demokrasi yang sesungguhnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tetap menjadi acuan dan semakin matang di negara tercinta kita. Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya, 71 tahun sudah Indonesia merdeka. Sejak proklamasi kemerdekaan pertama kali dibacakan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Yang dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Demokrasi kemudian mulai menampakkan sosoknya di tanah air. Pada masa itu, demokrasi sudah Di video tersebut sudah disajikan pelaksanaan demokrasi yang ada di negara kita, baik dengan siapa yang memimpin dan sebagainya. dan siapa. Jadi nanti kita bisa menanggapi bagaimana penerapan demokrasi pada saat itu. Di masa Soekarno, demokrasi Indonesia dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Di Orde Lama ini, keputusan pemimpin begitu sentralistik di bawah sistem demokrasi yang beragamnya. Soekarno selaku presiden bahkan memperagakan pemerintah diktator dengan membubarkan Orde Pantel, PSI, dan Masyumi, serta menyingkirkan lawan-lawan politik yang kritis. Kekuasaan otoriter yang anti-demokrasi pada masa Orde Lama itu akhirnya tumbang pada tahun 1965. Beralih ke masa Soeharto berkuasa dan dikenal dengan nama Orde Baru. Di bawah kepemimpinan Soeharto, DIM bertahan. Donald menjadi jawaban pasca reformasi. Sayangnya, GR. Di satu sisi, demokrasi secara langsung memang patut untuk dipertahankan. Namun kenyataannya, demokrasi terhempas dalam oligarki kekuasaan. Kekuasaan berdemokrasi semacam itu Oke, demikian tadi video pembelajaran dan video yang bisa saya berikan kepada kalian terkait dengan studi kasus mengenai penerapan demokrasi yang dari dulu menjadi masanya Orde Lama sampai dengan sekarang. Dari video yang sudah saya sampaikan di depan tadi, ada yang mau menanggapi nggak terkait dengan video pembelajaran tersebut? Ada yang mau berkomentar? Saya kasih kesempatan. Oke, sekarang dulu Leoni dulu. Silakan Leoni. Baik Pak, terima kasih. Terkait dengan video yang Bapak tampilkan tadi,
dan di mana pelaksanaan demokrasi di Indonesia hanya mementingkan pada kelompok-kelompok tertentu saja. Ia terkedok pada kekuasaan di pemerintahan Indonesia untuk rakyat. Oke, terima kasih Doni. Bagus sekali. Beri aplaus untuk Doni ya. Oke, ada lagi yang mau berkaitan? Oke, sekarang Rina. Silakan Rina. Terima kasih atas waktunya. Terkait dengan video yang ditampilkan, adapun pendapat yang bisa saya sampaikan yaitu bahwa di Indonesia sudah banyak menerapkan sistem demokrasi. Di antaranya yaitu sistem demokrasi di Indonesia pada masa 1945 sampai dengan 1949. Yang kedua yaitu sistem demokrasi di Indonesia pada masa 1949 sampai dengan 1999. Yang ketiga yaitu sistem demokrasi di Indonesia pada masa 1959 sampai dengan 1965. Dan yang keempat yaitu sistem demokrasi di Indonesia pada masa 1965 sampai dengan 1998. Dan yang terakhir yaitu sistem demokrasi di Indonesia pada masa 1998 sampai dengan sekarang. Oke, lengkap sekali dari pernyataan dari Rina ya terkait dengan paparan video klip juga sama Rina ya. Itu sama Rina ya. Apa yang disampaikan oleh keempat teman kalian terkait dengan video sudah bagus sekali. Nanti kalian sudah paham dari isi video tersebut, permasalahan yang sudah saya kasih ke kalian. Nah, terkait dengan video itu memang benar sekali. Di dalam era pelaksanaan sistem demokrasi Indonesia itu tidaklah gampang. Banyak ada perubahan dan perbaikan, dan di sana juga adanya pergantian pemimpin dan sebagainya. Saya harap kalian bisa memahami terkait dengan apa isi video itu dan nantinya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada lagi pertanyaan? Bisa saya lanjutkan? Bisa. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi sekarang kita baru ke materinya. Terkait dengan yang namanya dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Seperti yang disampaikan tadi oleh temannya Rina terkait dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, saya akan memaparkan sedikit dan untuk lebih jelasnya nanti kita akan ya. Saatnya jam kelima dimulai. Oke, saya akan kasih kalian permasalahan ke kalian. It's time to begin the fifth lesson. Membahas yang sampai sekarang ini. Itu ringkasan materi yang bisa saya sampaikan kepada kalian untuk lebih lanjutnya, untuk lebih kalian memahami terkait dengan apa yang sudah isian dari bagaimana pelaksanaan periode Undang-Undang Dasar 49, Undang-Undang Dasar 50 dan sebagainya. Sekarang kita akan lanjut dengan yang namanya terkait dengan perhatian kelompok. Namun sebelum itu, karena mungkin saya lihat ini ngantuk dan sebagainya, kita ice breaking dulu ya. Nah, saya ice breaking dulu. Kita ice breakingnya pakai tepuk ya. Oke. Ya, silakan kalian ikuti saya. Nah, biar semangat lagi ya, mengupas semangat kalian. Kita ice breaking dulu. Kalau saya bilang pagi, kita tepuk sekali ya, pagi. Oke. Kalau saya bilang siang, tepuk dua kali. Kalau saya bilang malam, tidak tepuk. Ya. Itu bisa dilakukan? Ya, semangat lagi. Oke, kita lanjutkan sekarang ya. Pagi, siang, malam. Masih kurang fokus, kurang semangat karena ada kelompok-kelompoknya. Kalau saya bilang malam itu masih tepuk. Oke, lagi sekali ya, biar fokus semuanya. Pagi, siang, malam. Oke, good. Fokus buat kita semua ya. Dah, setelah itu, nah kan tadi Bapak bilang kita akan ada namanya presentasi kelompok. Nah, untuk pembagian kelompoknya kita bagi secara heterogen ya, yang nggak ada yang sedang dan sebagainya. Kita pakai nomor urut aja ya. Kita hitung dari pojokan sana, ya itu 1 sampai kita bagi 5 kelompok. Di sini karena jumlahnya sekian, dua tujuan, saya akan bagi 5 kelompok. Jadi setiap kelompok itu ada yang 5, ada yang 6. Nah, kita hitung dari sana dulu. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 3, 4. Oke, sudah paham kan? Kan kalian sudah punya nomor sendiri tadi mulai lingkungan dari 1 sampai 5. Silakan sekarang kalian cari tempatnya, cari temannya. Kita akan melakukan yang namanya kerja kelompok. Silakan cari. 1, 5,
Kelompok 1 mana? Kelompok 2, 3, 4, 5. Kelompok 1. Nah, di sini terkait dengan permasalahan yang kalian bisa selesaikan di dalam kerja kelompok nanti, saya akan menggunakan yang namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini di LKPD ini saya akan memberikan kalian permasalahan di setiap kelompoknya, permasalahannya berbeda-beda. Silakan kalian kerjakan nanti bersama kelompok untuk apa permasalahan yang ada di LKPD ini, ya. Bisa dipahami? Bisa. Kelompok 1 gimana? Oke, kelompok 1. Kelompok 2. 3, 4. Silakan lengkapi dulu ya di LKPD itu nama-nama kelompok kalian dan yang lainnya. Silakan isi di pembagian kerja kelompok. Lihat halaman berikutnya ada di sana terkait dengan pembagian kelompok. Nah, itu isi nama kelompoknya terlebih dahulu ya. Sudah? Kegiatan kelompoknya. Nah, ini. Isi dulu nama kelompok dan sebagainya. Terkait dengan pelaksanaan kerja kelompok, saya akan menilai kalian nanti ya terkait dengan keaktifan kalian, bagaimana kalian mencari informasi. Pergunakan HP kalian sekarang untuk mencari informasinya. Kalian bisa cari di Google terkait dengan membahas permasalahan yang saya berikan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, saya kasih kalian waktu selama 20 menit untuk itu ya. Silakan kalian 15 menit, silakan kalian kerjakan. Pergunakan buku sama LKS dan sama internet untuk mencari jawabannya itu ya. Oke, waktunya sudah habis ya terkait dengan kegiatan kelompok. Udah semua selesai? Sudah. Selesai semuanya? Oke, silakan sekarang waktunya adalah presentasi kelompok. Di sini kalian atau perwakilan kelompok akan mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan yang sudah kalian bahas yang ada di LKPD itu. Nanti wakil kelompok maju ke depan satu untuk menyampaikannya. Setelah itu dari pembahasan selesai, dibahas oleh kelompok yang mempresentasikan, nanti ada kesempatan untuk bertanya dari kelompok lain. Saya akan kasih kesempatan untuk bertanya. Dan ingat, dalam menyampaikan presentasi dan sebagainya, kalian tahu kan sudah sering presentasi, bagaimana kalian menentukan waktu dan sebagainya. Dan bisa dipahami? Bisa. Sudah semua selesai kerjaan kelompoknya? Sudah. Sudah? Oke, sudah. Oke, semuanya sudah ya. Oke, sekarang saya kasih waktu untuk kelompok 1 maju ke depan untuk melakukan presentasi. Ya, perwakilan saja. Silakan. Diwakili oleh Reza ya? Oke, silakan Reza. Untuk kelompok 1 nanti ya kalau ada permasalahan yang ditanyakan oleh kelompok lain, silakan carinya ya. Silakan. Aturkan pengajian rumah. Selamat pagi semua. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pelaksanaan demokrasi di masa revolusi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewa Beda Anyani, nomor absen 33. Presentasi akan saya mulai. Pelaksanaan demokrasi di masa revolusi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan 1945 sampai 1949 ini, pelaksanaan demokrasi sangat terbatas. Kekuatan eksekutif dipegang oleh Soekarno selaku presiden yang membentuk sendiri kabinetnya. Sementara di unsur legislatif, Indonesia belum memiliki DPR. Fungsi legislatif diemban oleh Komite Nasional Indonesia Pusat KNP yang membantu presiden. Adapun fungsi yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Hakim Agung pertamanya Kusuma
aja. Selain itu, 3 pilar demokrasi Indonesia juga memiliki yang bersama yang independen sebagai pilar keempat demokrasi. Indikasi demokrasi lain yang sudah terwujud yakni kebebasan politik. Partai-partai politik tumbuh dan berkembang cepat. Fungsi paling utama partai politik adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta semangat anti penjajahan. Namun pemilihan umum belum dapat dilaksanakan karena keadaan yang serba sulit. Pada periode ini telah diletakkan hal-hal yang mendasar bagi perkembangan demokrasi Indonesia untuk masa selanjutnya, yaitu pemberian hak-hak politik secara menyeluruh para pembentuk negara sejak semula punya komitmen besar terhadap demokrasi. Begitu Indonesia menyatakan kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Belanda, semua warga negara yang dianggap dewasa punya hak politik yang sama, tanpa diskriminasi ras, agama, suku, dan kedaerahan. Kekuasaan presiden dibatasi presiden secara konstitusional, ada kemungkinan untuk menjadi diktator. Kekuasaan dibatasi Komite Nasional Indonesia Pusat atau disebut KNIP yang dibentuk mengganti parlemen. Lahirnya partai politik dengan maklumat wakil presiden, maka dikemungkinkan terbentuknya jumlah partai politik. Pembentukan sejumlah partai politik ini kemudian menjadi peletak dasar sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik Indonesia. Sekian dari presentasi saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, bagus sekali dari yang dipresentasikan dari Reza sebagai dari kelompok 1 terkait dengan materi yang pertama. Dan sekarang adanya sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Sekarang silakan siapa yang mau bertanya. Silakan Reza ini sendiri. Perkenalkan, saya Berdiri boleh berdiri. Silakan. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 akan bertanya pada kelompok 1. Terkait dengan masa demokrasi tahun 1945 sampai 1949, indikasi demokrasi apa yang sudah terwujud di Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ferry. Untuk indikasi yang terjadi pada pelaksanaan revolusi kemerdekaan 1945 ini terjadi indikasi demokrasi lain yang terwujud pada saat itu yakni kebebasan politik. Partai-partai politik tumbuh dan berkembang cepat. Fungsi paling utama partai politik adalah ikut serta dalam memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta semangat anti penjajahan. Namun pemilihan umum belum dapat dilaksanakan karena keadaannya serba sulit. Apakah bisa diterima? Oke, itu pertanyaan dari Febri yang pertama. Nanti kalau pertanyaan yang berikutnya boleh dikasih kesempatan temannya ya. Yang ini di tempat kelompok kelompok 1 silakan juga berpikir jawaban ya. Tadi sudah ditanya dan Febri yang sudah menerima jawabannya. Sekarang lagi satu kesempatan pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Oke, dari belakang kelompok mana itu? Kelompok 5. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Nika dari Najwa Putri akan bertanya bagaimana bentuk negara dan bentuk pemerintah negara di Indonesia ketika penerapan demokrasi di Indonesia pada masa reformasi bagaimana? Oke, sudah dipahami terkait dengan pertanyaan dari Rina ya, dari kelompok 4 ya? 5. Oh 5, dari kelompok 5 pertanyaan terkait yang diwakili oleh Rina. Silakan cari dulu, udah? Boleh dari sana aja, Cak. Silakan kalau udah punya jawaban. Boleh berdiri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Bentuk negara kesatuan adalah bentuk pemusatan republik. Dalam negara kesatuan, kedaulatan negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Bentuk pemerintahan republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum. Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Demikian tadi pertanyaan dan presentasinya. Nah, tadi kan sudah ada pertanyaan dan sebagainya. Saya rasa untuk kelompok 1 sudah bagus dan silakan untuk Reza tutup presentasinya.
Kan sudah semua kelompok mempresentasikan hasil presentasi yang sudah dibahas di LKPD terkait dengan permasalahan yang sudah diberikan. Jadi sudah bagus sekali kelompok-kelompok untuk menyajikan permasalahan-permasalahan, serta saya lihat keaktifan kalian dalam menjawab, bertanya dan sebagainya itu sudah bagus sekali. Dan saya harapkan setiap materi yang sudah diberikan itu sudah bisa dipahami. Saya harapkan kalau permasalahan atau yang lainnya tidak bisa dipahami, nanti bisa ditanyakan kepada saya atau rekannya, dan rekan dipergunakan juga media internet ya, karena di media internet informasi itu banyak sekali informasi terkait dengan sistem dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Nah, karena kita sudah tadi ada penjelasan dari saya jawab, ada tayangan video dan sebagainya, bahkan ada presentasi dari 5 kelompok. Jadi sekarang kita waktunya adalah untuk melakukan rangkuman atau ringkasan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kalian pelajari. Nah, sebelum saya memberikan pemaparan terkait dengan rangkuman, nanti juga ada yang namanya refleksi, merefleksi kembali apa yang sudah kalian dapatkan dari proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Terkait dengan mengenai rangkuman, di sini sebelum saya yang merangkum, ada yang mau memberikan rangkuman atau ringkasan terkait dengan apa yang sudah pelajari? Ada yang mau? Oke, silakan Raisa. Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Niwaya Reza Atyani. Saya terkait dengan apa yang dipelajari tadi, baik yang disampaikan oleh Bapak maupun presentasi kelompok, dapat saya simpulkan bahwa di Indonesia terkait dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengalami 4 kali perubahan. Penerapan demokrasi di Indonesia pastinya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Hal itu bisa kita lihat dari pemimpin yang memerintah pada saat itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Reza. Bagus sekali terkait rangkuman yang diadakan. Reza tadi menjelaskan bahwa pelaksanaan di demokrasi Indonesia adalah melalui perubahan yang sangat besar terkait dengan kebijakan dan lainnya, terkait dengan penerapan dinamika demokrasi. Ada yang mau menyampaikan lagi terkait dengan rangkuman? Oke, silakan Dewi. Perkenalkan, nama saya Dewi Devina Tariani, perwakilan dari kelompok 3. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang bisa saya sampaikan, yaitu bahwa di setiap penerapan demokrasi di Indonesia memberikan perubahan signifikan terkait dengan bentuk negara di Indonesia dan juga berpengaruh besar terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat, sehingga perlunya penyesuaian dalam pelaksanaannya di Indonesia. Dan dari penerapan demokrasi di Indonesia tersebutlah kita mengetahui pelaksanaan demokrasi mana yang baik untuk Indonesia. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dewi. Oke, berputus untuk kedua temannya tadi ya. Sekarang saya akan berikan kalian yang namanya post-test. Post-test itu artinya bertujuan untuk sejauh mana kemampuan kalian memahami materi yang sudah saya berikan. Sekarang lagi saya gunakan Google Form, dia di kertas ya. Silakan lihat lagi. Nah, ini baru saya minta sekarang. Saya kasih waktu untuk menyelesaikannya. Cara nilainya jangan sampai yang seperti pada tes tadi ya. Masa kita belajar tadi materinya udah jelas. Oke, silakan lihat grupnya. Silakan. Saya kasih kesempatan atau saya kasih waktu selama 5 menit untuk menyelesaikannya. Saya harapkan kerjakan sendiri ya. Oke, sudah? Sudah semuanya mengerjakannya? Oke, bagaimana hasilnya? Bagus. Oke, saya lihat di sini hasil dari penilaiannya. Dewi tadi dapat 70 terkait dengan pretestnya, sekarang dapat 90. Wow, bagus sekali.
sudah dikasih space dan sebagainya. Nah, sekarang oke, karena materinya sudah, prosesnya juga sudah. Sekarang silakan kembali ke tempat kalian. Sudah, silakan sekarang bukan dekat tugas yang sudah saya bagi ke depan. Jangan bukan pakai pokoknya membuka semua. Oke, sudah semuanya? Baiklah. Nah, tadi sudah pembelajarannya sudah berjalan dengan baik sekali. Nah, untuk berikutnya sebagai pemantapan terkait dengan apa yang sudah kalian pelajari materinya, saya akan berikan kalian tugas kembali lagi. Nah, di sini kita akan lanjut ke penugasan. Penugasan, silakan kalian lihat halaman 28 di paketnya. Di sana sudah ada materi atau soal penugasan mandiri. Silakan kalian kerjakan soal tersebut ya. Dan untuk soal itu kalian selesaikan dan kumpul minggu depan. Itu tugas yang saya berikan. Sesuai dengan kesepakatan yang tadi ya. Karena kasih kesepakatan kelas. Jadi saya harap kalian mengumpul tugas itu tepat waktu. Jangan lagi ada namanya menunda besok pak itu tidak ada ya. Jadi kalau sekarang saya kasihkan tugas untuk kalian, kumpulnya minggu depan ya, dikumpul minggu depan biar kesepakatan kelas yang kita buat itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ada yang pertanyaan? Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the 6th lesson. Oke, tadi kan sudah selesai, materi sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya, nah, karena sudah paham, kalian sudah mengerti. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang materi selanjutnya. Jadi kita akan belajar tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Silakan kalian pelajari materinya di rumah, cari informasinya baik itu di internet maupun di paket. Jadi biar kita memudahkan kita untuk melakukan pembelajaran minggu depan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, demikian tadi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Saya ucapkan terima kasih karena sudah kalian menyimak dengan baik dengan pembelajaran hari ini. Dan untuk selanjutnya karena tidak ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak ada lagi pertanyaan. Untuk pembelajaran hari ini kita tutup sampai di sini ya. Silakan ke kelas. Berdiri semua. Mengaturkan para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Kita berdoa dulu ya biar semuanya berjalan dengan lancar. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Selamat siang.